Selamat pagi, perkenalkan nama saya Rizclever Putri Anggun MPD. Saya adalah pengajar dari SMA Negeri 20 Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan praktek untuk membuat video UKIN PPG dalam jabatan angkatan keempat Universitas 11 Maret Solo. Ini merupakan bukti dari formulir pendaftaran uji kompetensi pada program PPG dalam jabatan. Demikian video pembukaan saya ini. Terima kasih dan selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Gimana kabar kalian, Nak? Baik, Bu. Baik, Baik, sehat Bu. semuanya ya? Ada yang Sehat. sakit? Ada yang sakit? Tidak ada, Bu, Tidak kayaknya. ada yang sakit ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita, Ketua kelas, mari kita pimpin doa dulu, biar pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar. Ayo Rizky, pimpin doa Rizky. Baik, Bu. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Rizky. Untuk materi kita hari ini tentang pemecahan masalah sosial. Ada yang masih ingat materi kemarin apa? Ayo, sebelum pemecahan masalah sosial berarti materinya apa nih? Ada yang ingat nggak? Wah, nggak ada yang inget nih. Alivia, coba Alivia. Macam-macam masalah sosialnya, Bu. Ada kemiskinan, Iya, ada kesenjangan kemiskinan, sosial, kesenjangan kriminalitas, sosial, kriminalitas, satu lagi? dan ketidakadilan sosial, Bu. Iya, pintar. Nah, minggu lalu kita sudah membahas tentang masalah-masalah sosial. Nah, kali ini kita bahas tentang pemecahan masalah sosial. Sebelumnya, coba Ibu menanya dulu, Rasika, siapa yang tidak hadir, Nak? Nihil, Bu. Nihil ya, berarti semuanya hadir, berarti Ibu harap kalian bisa memahami nanti materi pada pembelajaran hari ini. Sebelum mulai, Ibu mau ngadain pretest dulu nih dalam bentuk nirpot. Ya, Ibu sudah share di grup, sudah pada join nirpotnya. Kita akan bermain games dulu. Udah join belum nih? Udah ya? Udah ada siapa nih? Udah banyak. Oke, kita mulai ya. Coba dilihat, kita pretest dulu sebentar. Jadi permainannya ini, sebuah gamesnya tentang pretest ini, dia mencocokkan gambar. Ya, sebentar. Wah, sinyalnya nih, terkendala sinyal. Nah, seperti ini ya, Nak ya. Nih, jadi gambar ini gambar apa nih? Ketidakadilan ya kan? Nah, salah. Materi kita sebelumnya itu kita dalam permainan, yaitu tentang masalah-masalah sosial. Ada 4 masalah sosial: kriminalitas, kemiskinan, kesenjangan, dan ketidakadilan. Untuk materi kali ini tentang pemecahan masalah sosial. Nah, coba kita lihat dulu. Kesenjangan masalah sosial. Oke. Kelihatan? Kelihatan PowerPoint-nya? Kelihatan, Bu. Oke. Kelihatan, Bu. Coba Ibu pengen tahu, ini gambar apa sih? Ayo, gambar apa ini? Orang-orang berkumpul untuk penyuluhan. Orang-orang berkumpul untuk melakukan penyuluhan. Oke. Kalau yang kedua, nih, gambar Orang siapa dipilih. ini? Gambar siapa?
Halo, halo, hai. Saiful Jamil, Bu. Hai, halo. Halo. Jangan diem dong. Ini gambar siapa? Saiful Jamil, lagi diapain? Penjara. Jara. Oke. Terus yang berikutnya. Ini gambar apa? Ayo, Banner, Bu. gambar banner. Iya. Spanduk sama banner sama nggak? Spanduk ya, Bu? Gambar spanduk ini ya. Spanduk yang bertuliskan bersama kita selamatkan bumi dari perubahan iklim. Nah, nih gambar berikutnya. Ada apa ini? Orang demo ya, Bu. Orang demo terus diapain? Disemprot biar mundur. Disemprot pakai apa? Gas air mata ya, Bu? Gas air mata. Iya. Penyemprotan gas air mata. Yang terakhir, ini ada Bapak Presiden kita nih. Pak Presiden Jokowi. Ayo. Lagi ngapain ini? Pasti kalau rapat kayak gini mereka lagi merencanakan sesuatu, betul nggak? Betul, Bu. Ya, lagi Betul, Bu. merencanakan sesuatu. Nah, ada yang tahu kelima gambar ini tentang apa, Nak? 1, 2, 3, 4. Ya, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 gambar. Tentang apa? Berarti. Pemecahan masalah sosial. Yang keras dong. Coba Azara apa, Azara? Pemecahan masalah sosial. Iya, pinter ya. Dari judulnya aja materi kita tentang pemecahan masalah sosial. Tapi kalau menurut si Surjono Sukanto ada 2 juga pemecahan masalah. Yaitu apa, Nak? Coba dilihat nih. Menurut Surjono Sukanto ada 2 pemecahan masalah. Apa aja? Preventif dan represif. Ada yang tahu apa itu preventif dan represif sebelum kita nonton videonya? Saya, Bu. Ya. Jadi preventif itu dari kata prevent yang artinya menghindari. Jadi sebelum masalah itu terjadi sudah dipecahkan. Yes. Sedangkan kalau represif sesudah masalah itu terjadi baru dipecahkan masalah. Iya, betul ya. Jangan lupa, preventif, itu dari kata sebelum. Nah, represif itu berarti setelah masalah itu terjadi, baru dipecahkanlah masalah tersebut. Ya, kita akan nonton videonya ya. Akan nonton. 2 cara untuk menyelesaikan masalah sosial menurut Surjono Sukanto dapat berupa tindakan preventif ataupun juga represif. Namun, tindakan preventif nampaknya sulit untuk dilakukan karena tindakan ini berupa tindakan untuk mencegah terjadinya sebuah masalah sosial, sehingga harus diketahui penyebab dari terjadinya sebuah masalah terlebih dahulu melalui penelitian yang mendalam. Metode represif adalah sebuah tindakan yang dilakukan setelah sebuah masalah sosial terjadi. Upaya untuk menyelesaikan masalah sosial juga dapat dilakukan dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan guna menyelesaikan masalah sosial. Misalnya, untuk menyelesaikan kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi, maka dikeluarkan program keluarga berencana, kartu keluarga sehat, kartu Indonesia sejahtera, kartu Indonesia pintar, ataupun program keluarga harapan. Dan untuk mengatasi masalah sosial yang berupa kriminalitas, pemerintah mengeluarkan undang-undang hukum pidana. Untuk mengatasi konflik realistis antara buruh dengan pemilik perusahaan, maka dilakukan kompromi ataupun arbitrase yang berupa upaya untuk menyelesaikan masalah dengan bantuan kekuatan pihak ketiga yang memiliki kekuatan hukum. Untuk mengatasi masalah narkoba, pemerintah bekerja sama dengan keluarga memberikan nasihat, penyuluhan, pembimbingan agar anggota keluarga menjauhi narkoba. Apabila tindakan persuasif tersebut tidak berhasil, maka dapat dilakukan tindakan pembinaan atau yang kita kenal dengan nama rehabilitasi. Teman-teman semua, berbagai masalah sosial yang terjadi memiliki penyebabnya masing-masing, sehingga cara menyelesaikan masalahnya pun menjadi berbeda-beda. Pastinya setiap masalah sosial harus diatasi demi terciptanya kehidupan masyarakat yang aman, tentram, dan juga maju.
Oleh karena itu, hendaknya semua anggota masyarakat hidup mentaati peraturan pemerintah dan mentaati norma-norma yang ada di masyarakat, sehingga menjadi pribadi-pribadi disiplin, bertanggung jawab, dan berakhlak mulia demi kemajuan masyarakat Indonesia. Menurut Surjono Sukanto ada 2 pemecahan masalah, yaitu dengan cara preventif dan represif. Setelah kita menonton video, apakah ada yang ingin bertanya, Nak? Bu Putri, saya Ya. izin bertanya. Ya, siapa namanya? Salsa. Ya, apa Salsa? Jadi gambar yang kita lihat di PPT itu merupakan contoh pemecahan masalah sosial ya, Bu? Iya, betul sekali Salsa. Ada lagi yang ingin bertanya? Jadi gambar yang tadi yang awal-awal itu adalah contoh pemecahan masalah sosial. Ya, ada lagi nggak yang ingin bertanya? Saya, Bu. Ya, siapa namanya? Tasya. Oke, apa Tasya? Pertanyaan kamu. Lalu kenapa polisi yang menyemprotkan gas air mata disebut sebagai pemecahan masalah sosial? Bukannya nanti akan menimbulkan masalah ya? Iya. Jadi tadi kan ya di gambar keberapa itu tadi? Di gambar ke 1, 2, 3, 4 ya. Tadi kalian lihat ya ada gambar yang polisi menyemprotkan gas air mata. Nah, kenapa sih itu disebut pemecahan masalah sosial? Bukannya justru malah akan menimbulkan masalah ya? Nah, itu termasuk pemecahan masalah sosial ya, Nak ya, ya Tasya ya. Kenapa? Karena itu bentuknya atau bersifat koersif. Pemecahan masalah sosial itu bukan hanya preventif dan represif doang. Jadi ada yang lainnya lagi, ada koersif. Koersif itu kayak pemecahan masalah melalui pemaksaan, ya, melalui kekerasan. Bisa dibilang seperti penggusuran atau mungkin penyemprotan gas air mata. Nah, itu ya. Jadi itu termasuk dalam pemecahan masalah yang bersifat koersif. Udah jelas, Tasya? Jelas, Bu. Oke, sekarang Ibu. Nah, yang ketiga itu upaya persuasif. Persuasif itu yaitu pemecahan masalahnya itu melalui ajakan. Jadi kita mengajak orang supaya tidak melakukan masalah. Nah, kalau digambar itu contohnya seperti ini, Nak, ya. Kita membuat spanduk, misalnya dilarang narkoba atau bisa stiker, ya. Itu termasuk dalam persuasif. Itu merupakan ajakan. Berikutnya yang keempat, pemecahan masalahnya itu yaitu koersif. Nah, ini yang tadi nih ya, yang tadi Ibu bilang, koersif itu dengan cara kekerasan atau paksaan. Ya, misalnya polisi ada mahasiswa nih, ya, ataupun unjuk rasa. Sehingga untuk memecahkannya itu nggak bisa dengan baik-baik, nggak bisa dengan dibilangin, diajak, tapi harus dengan cara paksaan atau dengan kekerasan, yaitu dengan menyemprotkan gas air mata. Sehingga apa? Sehingga saat polisi itu menyemprotkan gas air mata, itu bubar semuanya, ya, sehingga tidak terjadi lagi masalah di tempat yang lainnya. Oke, itu tadi ya yang keempat ya. Yang kelima, cara pemecahannya itu merupakan gabungan, ya. Gabungan dari preventif dan represif. Contohnya misalnya sudah diadakan seminar nih. Seminar supaya jangan melakukan narkoba, ya kan? Ternyata si A melakukan narkoba. Nah, kita melakukan upaya pemecahan yang berikutnya setelah terjadi apa? Biasanya kalau untuk orang narkoba. Direhab, betul nggak, Nak? Direhab. Iya, betul, Bu. Direhab kan? Nah, direhab ternyata dia nggak mempan juga, ya kan? Nah, akhirnya ada lagi di konseling, ya, dibina lagi. Nah, itu. Jadi itu termasuk upaya gabungan, yaitu gabungan antara preventif dan represif. Ya. Nah, yang terakhir itu nih. Pemecahan masalahnya itu berdasarkan perencanaan sosial. Ya. Jadi seperti tadi ya, gambarnya itu tentang yang Presidensi Jokowi, ya, Bapak Jokowi mengadakan rapat besar untuk membuat sebuah perencanaan. Apa contohnya? Misalnya kita mau membuat sebuah program KB nih, ya kan? Program KB dibuat supaya apa, Nak? Ada yang tahu nggak kenapa sih dibuat program KB itu?
Ada yang tahu? Saya. Ya, Untuk Azara. kelahiran, Untuk mencegah? untuk mengatur tingkat kelahiran. Iya, untuk mengatur tingkat kelahiran. Nah, kalau misalnya terlalu tinggi tingkat kelahiran, itu akan menjadi masalah ya, Nak. Jadi masalah sosial yaitu kepadatan penduduk. Sehingga pemerintah membuat pemecahan masalah itu melalui perencanaan sosial, yaitu membuat sebuah program KB. Ya. Sampai sini udah Ibu jelasin nih ya materinya. Ada lagi nggak ingin bertanya? Bu, saya mau tanya, Bu. Ya, siapa namanya? Jakon, Bu. Ya, Jakwan. Apa pertanyaannya, Nak? Kenapa perencanaan sosial masuk dalam pemecahan masalah sosial, Bu? Kenapa perencanaan sosial masuk ke dalam pemecahan masalah ya? Iya, Bu. Oke. Ada yang bisa bantu jawab, Nak? Saya, Bu, mau bantu jawab. Ya, siapa namanya? Bu Saldo. Ya, apa jawabannya, Nak? Kalau menurut saya, segala sesuatu itu harus direncanakan dulu, Bu, supaya tidak timbul masalah sosial dalam masyarakat. Misalnya mau membuat peraturan baru, harus direncanakan dulu apakah masyarakat mau menerima peraturan tersebut. Kalau tidak direncanakan terlebih dahulu, maka akan menimbulkan suatu masalah sosial, Bu. Iya, betul sekali Gus Raldo ya. Jadi yang seperti yang Ibu bilang ya, jadi sebuah pemecahan itu harus direncanakan dulu. Ya, membuat peraturan atau undang-undang itu harus direncanakan dulu. Kalau misalnya tidak direncanakan, ya pasti akan menimbulkan masalah. Ya, makanya sebelum terjadi masalah ya harus direncanakan dulu. Ya, sampai sini paham ya Nak ya? Paham? Hai hai hai. Hai hai hai. Halo. Ngetes dulu deh nih pada aktif nggak nih semuanya nih. Hai halo hai. Halo, halo. Halo. Nah, oke. Nah, tadi sudah Ibu sajikan materi, sekarang oke. Nih, sekarang kalian kerjakan kelompok ya. Buat 3 kelompok. Kelompoknya itu bisa kalian pilih sendiri, tapi daripada kalian pilih nanti itu mendingan Ibu langsung milih ya. Untuk kelompok 1 itu diingat-ingat ya. Kelompok 1 itu absen nomor 1 sampai absen nomor 13. Untuk kelompok 2 itu absen nomor 14 sampai 27. Untuk kelompok 3 dari absen 28 sampai 40. Ya. Udah jelas belum tentang pembagian kelompok? Sudah jelas, Nak? Sudah ingat ya kelompok absen kalian masing-masing udah jelas ya, udah ingat ya. Oke, sekarang untuk tugasnya apa sih? Nah, tugasnya sekarang kalian bersama dengan kelompok mengamati 5 gambar di bawah ini. Nanti akan Ibu tunjukkan gambarnya. Terus kemudian kalian diskusikan dengan kelompok, lalu analisis masalah sosialnya dan menggunakan metode apa sih dalam pemecahannya dijelaskan. Nanti dalam waktu 10 menit, nanti kalian perwakilan kelompok akan mempresentasikan hasil jawabannya di Zoom meeting ini, dan hasilnya nanti akan dikirim melalui Google Classroom. Sampai sini ngerti ya, Nak ya? Ngerti, Bu. Untuk gambarnya ini, kalian lihat-lihat ya, bisa kalian diskusikan. Pertama dilihat dulu gambarnya, nanti Ibu kasih waktu 10 menit, kalian diskusikan ya 5 gambar ini bersama dengan kelompok yang sudah tadi Ibu bagi. Nih, gambar yang pertama ini. Oke, gambar yang kedua ini. Gambar yang ketiga. Gambar yang keempat. Dan gambar yang kelima. Yuk, udah 10 menit. Silakan masuk lagi ke dalam room, on cam. Ayo. Gimana tadi diskusinya? Ibu hibur dengan lagu-lagu. Bisa belajar kan? Masih bisa diskusi kan, Nak? Masih, Bu. Ya, oke. Semuanya sudah 3 kelompok tadi sudah mendapatkan hasil diskusi?
Ayo on cam, ini masih belum nih, Restu, Muhammad Rizky, Gusraldo, Tasya, Shelly. Ayo on cam, Nak. Kita akan melakukan presentasi dari hasil diskusi kalian tadi ya. Oke, tadi kelompok 1 absen berapa? 1 sampai 13. Nah, kelompok 1 dari absen nomor berapa sampai berapa? 1-13. 1 sampai 13. Kelompok 2? 14 sampai 27. 14 sampai 27. Kelompok 3? 28-40. Iya, pintar. Sekarang Ibu akan share lagi tadi ya, iniannya. Mana tadi? Oke. Ibu akan share. Nah, ini tadi yang mana nih? Ya, kelompok 1. Coba kelompok 1. Siapa yang mau mendiskusikan atau mempresentasikan dari hasil diskusi kalian? Saya, Bu. Ya, siapa? Dua Nabil, Bu. Ya, Adua Nabil. Ya, dari gambar 1 yang dilakukan adalah metode melalui preventif, yaitu pemecahan masalah sebelum terjadinya masalah. Alasannya karena penyuluhan itu dilakukan sebelum masalah sosial terjadi. Misalnya seperti penyuluhan tentang bahayanya narkoba. Jadi diharapkan pemecahan melalui penyuluhan agar di kemudian hari tidak terjadi generasi remaja yang menggunakan narkoba. Oke, good. Ya, kelompok 1 diwakilkan oleh Adua Nabil. Tadi Adua Nabil mempresentasikan kalau gambar ini, gambar yang pertama itu melakukan secara preventif ya, yaitu sebelum terjadi seperti kasus narkoba ya, sebelum terjadi narkoba, itu kita pemerintah melakukan penyuluhan dulu, yaitu pemecahan masalah secara preventif sebelum. Oke, kelompok kedua. Saya ingin menjawab, Bu. Oke, siapa? Nabila Hasanah. Oke, Nabila. Jadi untuk gambaran kedua ini tentang orang yang dipenjara, yaitu upayanya dengan cara represif. Jadi setelah orang melakukan masalah sosial seperti kriminalitas, maka solusinya dengan dipenjarakan supaya menimbulkan efek jera. Oke, dengan cara berarti represif ya, supaya ada efek jera. Jadi seorang kriminal melakukan kriminalitas, lalu dilakukan pemecahannya itu dengan cara dipenjara. Ya, siapa? Restu Gitaning Fitri. Oke, Restu. Menurut kelompok saya, gambar pada nomor 3 dengan menggunakan upaya koersif atau dengan kekerasan. Alasannya biar orang yang melakukan pencurian bisa jera atau kapok setelah dikeroyok oleh warga. Nah, ya, gambar yang ketiga ini merupakan pengeroyokan ya, main hakim sendiri. Itu merupakan pemecahan masalah sosial secara koersif ya. Koersif itu atau secara paksaan. Ya, secara supaya kekerasan. Paksaan atau kekerasan biar orang-orang yang melakukan masalah sosial itu bisa kapok. Oke, lanjut kelompok udah habis ya berarti ya, kelompok 3 ya. Tapi gambarnya masih ada 4. Oke, nggak apa-apa. Siapa yang mau jawab nih? Kelompok mana yang mau jawab? Gambar keempat. Saya, Bu. Oke, siapa namanya? Aisyah. Oke, Aisyah. Apa? Pada gambar nomor 4 dengan cara persuasif atau ajakan. Alasannya karena spanduk atau baliho yang ada di pinggir jalan bisa menjadi solusi agar masyarakat tidak melakukan masalah sosial. Iya, betul. Ini gambar tentang baliho ya. Baliho sama spanduk beda ya, Nak. Kalau spanduk itu biasanya lebih kecil, memanjang. Tapi kalau baliho itu biasanya dia lebih besar, lebih lebar. Ya, baliho itu bisa untuk kayak iklan-iklan atau ajakan. Nah, ini menggunakan metode pemecahan masalahnya itu secara persuasif atau ajakan. Ya, tujuannya untuk apa? Ya, untuk supaya orang-orang bisa melihat nih, oh bisa langsung tergerak hatinya, ya. Misalnya menggunakan masker selama pandemi. Nah, jadi orang-orang juga bisa menggunakan masker setelah membaca kalimat di baliho atau di spanduk tersebut. Oke, terakhir
Gambar terakhir, ada yang bisa menjelaskan? Saya, Bu. Ya, siapa? Yeremia. Oke, Yeremia apa jawabannya? Menurut hasil diskusi kelompok saya, gambar kelima adalah penggunaan PILKB. Metodenya adalah perencanaan sosial. Karena jika tidak direncanakan, maka setiap keluarga akan memiliki banyak anak, dan jika ekonomi keluarga tersebut tidak baik atau tidak mumpuni, tetapi memiliki banyak anak, maka akan menimbulkan masalah sosial di kemudian hari. Iya, betul sekali ya. Jadi perencanaan sosial itu bisa berupa program KB. Ya, seperti yang tadi sudah Ibu bilang, kalau misalnya kalian ekonominya kurang mampu, anaknya banyak, ya kan, coba kalian bayangin. Kalian tahu gen halnya? Tidak ada ya? Ada yang ingin bertanya enggak? IPS 1. IPS 1. Enggak ada nih? Enggak ada yang mau bertanya nih? Berarti kalian sudah tahu ya, pemecahan masalah-masalah sosial ada berapa aja tadi? Alivia coba. Ada 6, Bu. Ya, apa aja Alivia? Yang pertama ada preventif, yaitu mencegah masalah terjadi. Yang kedua ada represif, yaitu setelah masalah terjadi. Ada persuasi, yaitu dengan mengajak masyarakat untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat memicu masalah sosial. Yang keempat ada koersif, yaitu memecah masalah dengan kekerasan atau paksaan. Yang kelima ada gabungan antara preventif dan represif. Dan yang keenam ada perencanaan sosial, yaitu kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Oke. Jadi kesimpulannya apa, Alivia? Jadi sebenarnya pemecahan masalah itu ada banyak banget metode, jadi nggak hanya satu aja, dan pastinya dilakukan secara maksimal supaya masalah itu tidak terjadi atau terulang lagi di masyarakat yang makin merugikan masyarakat. Oke, kesimpulan dari Alivia cukup bagus ya. Ada lagi nggak, Nak, yang ingin memberikan kesimpulan? Saya, Bu. Oke, Wilson, silakan. Jadi dalam pembahasan hari ini kita membahas tentang metode-metode pemecahan masalah sosial. Metode pemecahan masalah sosial ini terdiri dari yang pertama itu preventif, yaitu metode pemecahan masalah sosial yang dilakukan untuk mencegah terjadinya masalah sosial di masa yang mendatang. Tetapi metode preventif ini sulit dilakukan karena harus mengetahui penyebab terjadinya permasalahan terlebih dahulu, sehingga harus dilakukan penelitian mendalam. Contohnya adalah penyuluhan narkoba agar nantinya masyarakat tidak menggunakan narkoba dan menimbulkan masalah sosial seperti kemiskinan dan kriminalitas karena harus terus-menerus mengonsumsi narkoba. Yang kedua itu ada metode represif, yaitu metode represif adalah metode pemecahan masalah sosial yang paling sering digunakan. Metode pemecahan masalah sosial ini dilakukan setelah masalah sosial terjadi. Contohnya adalah pelaku kriminal yang dipenjara agar nantinya tidak mengulangi kesalahan yang dilakukannya lagi dan memberi efek jera. Yang ketiga yaitu koersif. Metode koersif adalah metode pemecahan masalah sosial dengan cara paksaan atau kekerasan, baik secara fisik atau psikis. Biasanya cara koersif merupakan cara terakhir setelah beberapa cara yang dilakukan tidak berhasil. Contohnya adalah aparat keamanan yang membubarkan paksa demo karena berpotensi menimbulkan kerusuhan. Yang keempat yaitu persuasif. Metode ini bersifat ajakan dan nasihat untuk memengaruhi masyarakat untuk tidak berbuat masalah sosial. Metode ini juga tidak menggunakan kekerasan untuk menasihati atau memengaruhi masyarakat. Diharapkan masyarakat dapat terpengaruh sehingga tidak melakukan masalah sosial di kemudian hari. Contohnya adalah poster atau spanduk pemerintah yang mengajak masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan. Yang kelima adalah metode gabungan, yaitu metode pemecahan masalah sosial yang menggunakan metode gabungan antara preventif dan represif. Yang keenam adalah metode perencanaan sosial. Metode ini digunakan untuk memecahkan masalah sosial menggunakan cara yang direncanakan atau hal yang direncanakan terlebih dahulu. Contohnya program KB dibuat dan direncanakan agar tingkat kelahiran dapat ditekan. Karena jika terlalu banyak penduduk akan timbul permasalahan sosial seperti kemiskinan dan kriminalitas. Wis, hebat, pinter sekali Wilson. Terima kasih. Ada lagi satu lagi yang ingin memberikan kesimpulan? Ada yang ingin memberikan kesimpulan lagi, Nak? Saya, Bu. Oke, Rafa. Apa Rafa? Kesimpulannya menurut saya masalah sosial kan sebagai proses sosial mencangkup tentang organisasi sosial dan konflik nilai. Jadi metode dari banyaknya metode yang digunakan itu yang paling tepat menurut saya dengan hubungan strategi kemasyarakatan, Bu. Karena selain itu masalah sosial juga harus diatasi dengan cara yang lebih persuasif, yaitu dengan melakukan pendekatan terhadap masyarakat itu sendiri dan juga dilakukan identifikasi terhadap sumber dari masalah sosial. Karena untuk menyelesaikan sebuah masalah sosial, kita sebagai masyarakat harus mengetahui dulu asal atau sumber dari masalah sosial tersebut, gitu Bu. Oke, terima kasih ya Rafa ya. Wah,
kesimpulan kalian itu bagus-bagus banget. Jadi untuk materi hari ini Ibu mengambil kesimpulan menurut Bu Putri ya. Jadi semua masalah pasti ada pemecahannya. Betul atau betul? Betul. Betul ya. Masalah ada pemecahannya, baik itu masalah pribadi, masalah sosial, pasti ada pemecahannya. Nah, pemecahannya itu tergantung dari kita sendiri menyikapinya bagaimana. Apakah kita mau melakukan sebelum terjadinya masalah atau sesudah terjadinya masalah, ya. Jadi ingat, setiap masalah pasti ada solusinya, ada pemecahan masalahnya, ya. Untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang pemecahan masalah kemiskinan di dalam masyarakat, ya. Jadi kalian persiapkan untuk, kan masalah ada 4 ya nak ya, ada kemiskinan, kriminalitas, kesenjangan, dan ketidakadilan. Kita sudah bahas itu minggu lalu, minggu ini kita sudah bahas tentang pemecahan masalah sosial. Nah, untuk minggu depan kita akan membahas tentang pemecahan masalah kemiskinan. Jadi kalian baca-baca dulu bagaimana sih cara memecahkan masalah kemiskinan yang ada di masyarakat. Ya, sampai sini cukup paham ya nak ya? Paham? Ya, jangan lupa kalian pelajari untuk materi kita minggu depan. Oke, baik Rizky, tadi kita sudah kita buka dengan doa, sekarang kita tutup pembelajaran kita dengan berdoa juga supaya apa yang kita pelajari ini bisa kita pergunakan di kemudian hari. Ayo Rizky. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih semuanya. Ibu cukupkan untuk materi hari ini. Salam sehat semua, sampai ketemu minggu depan. Selamat pagi semuanya. Terima kasih juga. Pagi, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Boleh Terima off cam kasih, ya Bu. nak ya.